Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kami perkenalkan, nama saya Munjairi, guru fikih. Dalam video pembelajaran ini kami akan menjelaskan materi pembelajaran kelas 7 semester Gasal, yaitu bab yang pertama adalah bab Toharoh. Tadinya 1.1 menghayati dan memahami akidah Islamiyah. Ya, 1.2 menghayati nilai-nilai bersuci. 2.1 membiasakan diri bersuci sebelum beribadah. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, mari kita memulai pembelajaran pada sesi yang pertama. Ini adalah bab pertama Toharoh. A. Ketentuan Toharoh. 1. Pengertian Toharoh. Toharoh dari segi bahasa adalah bersih atau suci dari kotoran, baik yang berupa his atau kasat mata seperti najisnya air kencing, atau secara maknawi atau tidak kasat mata seperti maksiat. Adapun Toharoh menurut terminologi atau istilah adalah membersihkan diri dari badan, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan kotoran menurut aturan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Secara ringkasnya, Toharoh adalah bersih dari najis dan kotoran, baik secara hakikat kotoran maupun secara hukumi, yaitu hadas. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Toharoh adalah melakukan sesuatu yang dengannya maka diperbolehkan melaksanakan ibadah seperti sholat. Maksudnya adalah melakukan wudhu, mandi, tayamum, atau menghilangkan najis. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, sekarang akan kami jelaskan tentang macam-macam Toharoh. Yang pertama, secara garis besar, Toharoh dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah bersih dari hadas atau hadasain, 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar. Adapun cara menghilangkannya ada 3 macam. Yang pertama adalah wudhu, yang kedua adalah mandi. Jika tidak bisa wudhu dan mandi, maka diganti dengan tayamum. Yang kedua adalah bersih dari najis atau kotoran. Yaitu cara menghilangkannya yaitu dengan cara mandi, mengusap, membilas atau membasuh tempat yang akan kita hilangkan najisnya. Oleh karena itu, secara umum Toharoh adalah Toharoh itu berupa wudhu, mandi, tayamum, menghilangkan najis dan hadas. Dilihat dari sifat pembagiannya, Toharoh dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah Toharoh batiniyah, yaitu membersihkan jiwa dari kotoran berupa dosa atau kemaksiatan. Adapun cara menghilangkannya adalah dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta menggantikannya dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji atau perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Adapun yang kedua adalah bersuci secara lahiriah, yakni bersuci dengan cara bersuci dengan cara membersihkan badan, pakaian, tempat tinggal, dan lingkungan dari kotoran dan najis. Bersuci dengan cara seperti ini ada dua macam. Yang pertama adalah bersuci dari najis dan kotoran. Cara menghilangkannya yaitu menyesuaikan kotoran atau najis yang akan kita hilangkan. Misalnya termasuk diantaranya adalah najis mutawasitoh atau najis sedang, najis mukhafafah najis ringan, atau najis mughalladhah najis berat. Yang kedua adalah bersuci dari hadas. Cara menghilangkannya yaitu dengan cara berwudu, mandi, atau jika tidak bisa maka kita bisa melakukan tayamum. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, menginjak selanjutnya adalah alat-alat yang dapat dipergunakan untuk bersuci. Secara garis besar, alat yang dapat dipergunakan untuk bersuci ada dua macam. Yang pertama adalah benda padat seperti batu, pecahan genting, batu bata, kertas, kayu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah benda cair, yakni air. Maka dapat diambil kesimpulan, materi atau benda yang dapat dipergunakan untuk bersuci antara lain dengan menggunakan air, debu, sesuatu yang dapat kita berbentuk menyamak atau dabih, dan batu. Selanjutnya anak-anakku sekalian yang saya hormati, macam-macam air yang dapat dipergunakan untuk bersuci. Ada 7 macam air yang dapat dipergunakan bersuci, antara satu, air hujan, air yang turun dari langit. Yang kedua, air laut. Yang ketiga, air sungai. Yang keempat, air sumur. Yang kelima, air embun. Yang enam, air es. Yang ketujuh adalah mata air. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, selanjutnya kami ingin menerangkan macam-macam air. Secara garis besar, air dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah air suci, mensucikan dan tidak makruh digunakan. Thahir, mutahhir, ghairu makruhin. Yakni air suci, air ini adalah air mutlak, artinya air yang bisa untuk menghilangkan najis atau hadas. Air ini adalah air murni yang tidak terpengaruh dengan benda-benda di luarnya, kecuali terpengaruh dengan tempatnya. Yang termasuk air murni ini adalah air yang sudah saya terangkan di atas, yaitu macam 7 air tadi. Yang kedua adalah thahir, mutahhir, makruhin. Artinya air suci, mensucikan, tapi makruh digunakan untuk badan. Contohnya adalah air yang sangat panas atau air dingin. Yang ketiga adalah air suci tapi tidak mensucikan. Thahir, ghairu mutahhir. Adapun yang termasuk dalam kategori thahir ghairu mutahhir, yang pertama adalah al-ma'ul musta'mal. Apa artinya? Al-ma'ul musta'mal adalah air yang sudah dipergunakan untuk menghilangkan najis atau hadas,
selama tidak berubah baik berupa warna, rasanya maupun baunya, dan tidak bertambah volumenya. Yang kedua adalah al-ma'ul mutaghayyir, yaitu air yang telah berubah salah satu sifatnya karena telah bercampur dengan benda suci yang lain sehingga menghilangkan status nama asli air tersebut, seperti air kopi, air susu, atau air teh. Yang keempat ada al-ma'ul mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Dalam masalah ini terbagi menjadi dua, yakni air yang terkena najis yang kurang dari 2 kulah dan air yang terkena najis 2 kulah atau lebih. Yang pertama, air kurang dari 2 kulah yang terkena najis, apakah air itu berubah atau tidak, baik berupa warna, rasa maupun bau airnya, maka air itu menjadi najis. Yang kedua, air yang 2 kulah atau lebih. Dalam air 2 kulah atau lebih yang terkena najis pun terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, air 2 kulah atau lebih yang terkena najis dan tidak berubah salah satu sifatnya, baik warna, bau maupun rasanya, maka air ini tetap air suci dan tidak najis. Karena apa? Tidak berubah salah satu sifatnya dari bau, rasa maupun warnanya. Yang kedua adalah air 2 kulah atau lebih yang terkena najis akan tetapi berubah salah satu sifatnya, baik berupa warna, bau maupun rasanya. Nah, air yang seperti ini tetap dihukumi najis. Semakin sekelumit yang telah kami sampaikan kepada anak-anakku sekalian.